Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, yakni Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Mutawakkil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tidak lupa pula yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Tidak lupa pula yang kami hormati dosen pengampuh studi Islam, yakni Ustadz Ramdan MH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang akhlak, yang mana akhlak menurut bahasa berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau penelitian. Jadi, akhlak menurut bahasa adalah budi pekerti atau kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau penelitian. Jadi, keadaan yang melekat pada jiwa manusia itu apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik atau mencerminkan suatu yang baik, maka disebut dengan akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Sedangkan apabila sesuatu yang mencerminkan perbuatan yang tidak baik, maka disebut dengan akhlakus sayyi'ah atau akhlak mahmudah. Jadi akhlak di sini ada dua. Yang pertama akhlakul karimah, yang mana apabila sesuatu yang melekat pada jiwa manusia itu mencerminkan perbuatan yang tidak baik, maka itu disebut dengan apabila suatu yang melekat pada diri manusia itu mencerminkan perbuatan yang baik, maka disebut dengan akhlakul karimah. Sedangkan apabila sesuatu yang melekat pada diri manusia itu mencerminkan sesuatu yang tidak baik, maka disebut dengan akhlakus sayyi'ah. Karena akhlak merupakan keadaan yang melekat dalam jiwa manusia, maka perbuatan baru dapat disebut akhlak apabila memenuhi dua syarat ini. Yang pertama yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dengan langgeng. Jadi syarat bisa dikatakan akhlak yang pertama yaitu perbuatan itu dilakukan secara langgeng tanpa adanya perbuatan atau pemikiran atau juga adanya niatan. Jadi yang pertama, sesuatu itu perbuatan itu dilakukan dengan berulang-ulang dengan langgeng, itu yang pertama. Terus yang kedua, perbuatan itu timbul dengan sendirinya. Ini yang kedua, perbuatan itu timbul dengan sendirinya dengan mudah tanpa dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu. Yakni dua ini syarat bisa disebutkan dengan akhlak. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan sesuatu tanpa berulang-ulang, artinya cuma dilakukan satu kali saja, maka itu tidak disebut dengan akhlak. Karena kenapa? Karena sesuatu itu tidak melekat pada jiwa manusia, yakni yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak ini dalam Islam merupakan
menempati posisi paling penting dan sangat menentukan, bahkan menjadi tolak ukur kualitas seorang untuk menjadi Islam. Jadi akhlak ini menempatkan posisi paling penting dan menjadi tolak ukur kualitas Islam seseorang. Jadi akhlak ini sangat penting, yang mana Rasulullah SAW itu diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak, yang mana sabda beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk keterangan selanjutnya akan diperluaskan oleh presentator yang kedua, yakni Muhammad Solihin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.